Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni wa zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk terus belajar, untuk terus menambah wawasan, untuk terus mendalami, untuk terus meresapi agama Islam ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak jamaah yang berbahagia, kali ini saya ingin sharing mengenai ayat-ayat sabar. Setelah saya cek di dalam Al-Quran, ternyata banyak sekali ayat-ayat sabar. Saya cek misalnya dari klub. Dan semalam saya cek ya, dari klub-klubnya ya, dari berbagai klub saya cek, misalnya kata sabar itu muncul 189 kali di dalam Al-Quran. Jadi ini bukan temuan orang, saya cek tuh online, kan ada di Quran online, di searching itu 189 kali. Kata isbir itu lebih banyak lagi, 309 kali. Tapi kalau tulis isbir itu sobaro ya masuk gitu ya, karena kan huruf a sod ba ro, jadi masuk. Jadi itu lebih banyak lagi, 309 kali. Kata sobir ada alifnya, alif itu 48 kali. Dan yang paling sedikit istobir itu hanya 3 kali. Artinya apa? Artinya sabar ini memang sesuatu yang penting ya, sesuatu yang penting di dalam Al-Quran, di dalam diri seorang muslim. Apa itu sabar? Sabar menurut bahasa adalah naqidul jaza, tidak meronta-ronta, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Itu sabar ya. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah habsun nafsi an maharimillah, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa habsuha ala faraidhi, dan menahan diri dari kewajiban-kewajiban Allah. Menahan diri maksudnya menahan diri tidak malas gitu ya. Wa habsuha ala tasakhut wasyikayah bi aqdarihi, dan menahan diri dari
Berkeluh kesah termasuk berkeluh kesah, mengeluh dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lapor dalam arti mengeluh gitu ya. Tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi la ilallah. Jadi meninggalkan mengeluh kepada selain Allah gitu. Kalau mengeluh kepada Allah itu dianjurkan, bahkan diharuskan. Kita selalu diharuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia juga, sabar itu ada dua makna. Jadi yang pertama adalah menahan, yang kedua adalah satu menahan, tahan. Yang kedua, ini di sini ada. Yang pertama tahan, yang kedua tenang. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang mampu menahan dan juga tenang di dalam menghadapi apapun. Tahan di dalam sholat, tenang di dalam sholat. Jadi orang yang tenang sholatnya itu orang sabar. Tahan tidak melaksanakan yang dilarang, tenang menghadapi hal-hal yang dilarang. Jadi tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, itulah sabar. Menurut para ulama, definisi sabar itu misalnya menurut Quraisy Shihab. Menurut Quraisy Shihab, definisi sabar itu adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik atau luhur. Jadi sabar itu bukan sesuatu yang tanpa tujuan. Jadi dia menahan diri dari keinginannya, menahan diri dari jiwanya ingin apa demi target yang lebih tinggi. Kita menahan diri dari keinginan untuk tidur di waktu subuh, kita datang ke masjid demi keinginan yang lebih tinggi. Keinginannya itu adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Orang sabar tuh begitu. Sabar tidak boros karena ada target biar menjadi orang kaya misalnya. Kan ada target yang lebih besar. Sabar tidak boros biar menjadi orang kaya, setelah kaya biar bisa menjadi orang dermawan. Setelah dermawan bisa menjadi semakin bermanfaat bagi orang lain. Setelah bermanfaat bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, ya apapun pasti dikasih. Mau apa dikasih, yang namanya juga udah ridho ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir. Bahkan api yang panas kalau Allah ridho jadi dingin. Itu siapa? Nabi Ibrahim. Api yang panas menjadi dingin. Siti Masitoh di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, air yang panas bisa menjadi dingin karena ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ahli tasawuf, ini sekali kita tasawuf ya, yang lagi lumayan naik daun nih. Ahli tasawuf itu kan itu ada liriknya Krisya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah ku menyembah padanya? Jadi bukan surga dan neraka lagi, tapi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat yang tertinggi itu nanti ketemu Allah gitu ya. Nah ketemu Allah ini yang gak bisa digambarkan dengan saat ini. Jadi ketemu Allah itu nikmat yang jauh lebih tinggi dibanding dengan kenikmatan surga. Nikmat surga itu tidak ada apa-apanya dunia ini gitu ya. Maka kemarin ada bincang-bincang dengan teman, katanya kalau seseorang itu diberikan kenikmatan, sesungguhnya dia dikurangi dari nikmat lain. Kalau di dunia itu begitu.
Misalnya ketika dia masih kecil, masih miskin, masih ingat makan mie ayam itu enak banget. Mie ayam yang kaki 5 itu nikmat sekali. Ketika sudah uangnya lumayan banyak, kok makan mie ayam biasa aja ya gitu ya. Nikmat ini tambah, nikmat ini berkurang. Gitu ya. Coba aja waktu pertama misalnya punya motor, wah nikmat sekali kan. Lama-lama biasa aja. Gitu. Hujan dikit aja dimandiin tuh motor ya. Karena baru punya. Hujan dikit, wah nggak mau takut ini karatan, dimandiin. Lama-lama boro-boro. Ya, jadi nikmatnya begitu. Jadi sabar itu ada target yang lebih besar, gitu ya, bukan hanya yang sedikit itu. Jadi orang sabar itu begitu, tidak gratis, ya. Kalau menurut Yusuf Qaradawi, sabar itu adalah beramal dengan penuh keyakinan bahwa kemudaratan dan ketaatan itu memberi manfaat. Jadi sabar itu orang yang selalu beramal. Jadi orang yang nggak beramal ya nggak sabar. Orang yang selalu beramal dalam kondisi apapun karena ketaatan dan kemudaratan itu pasti memberi manfaat kepada kita. Gitu ya Bapak, ya para Bapak yang berbahagia. Nah, menurut para ulama, hidup itu tidak mungkin tanpa sabar. Li'annal hayata la yumkinu an tasira duna sabr. Hidup itu tidak mungkin tanpa kesabaran. Wattafa'ul, tidak mungkin hidup itu tanpa optimis. Wasa'i al-jai, tidak mungkin hidup itu tanpa usaha yang baik. Gitu ya. Jadi kita itu memang tidak bisa lepas dari sabar. Dalam hal apapun ya, itu tidak lepas dari sabar. Likulli ma yahdusu laka bihadhihi dunya lidzalika ji'na laka bil 'adid minal ayatil qur'aniyah allati tatahaddath 'anis sabri wat tafa'ul. Jadi makanya banyak ayat sabar karena kita tidak bisa lepas dari sabar. Dalam hal apapun ya sabar, harus ada kesabarannya. Apalagi di musim COVID-19 ini sangat butuh kesabaran ya. Orang yang sukses itu hanya orang sabar. Maka dalam ayat Al-Quran disebutkan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang sabar. Tapi sabar itu ya maknanya luas sekali ya, bukan hanya sekedar secara bahasa tidak mengeluh gitu ya. Orang yang sholat berarti sabar, orang yang baca Quran ya sabar, orang yang puasa sabar, orang haji sabar. Kalau nggak sabar mana mungkin mau haji gitu ya. Ayat-ayat tentang sabar itu banyak sekali. Di sini para ahli mengumpulkan banyak sekali ayat tentang sabar ya. Tapi yang saya lihat ayat-ayat yang disebutkan oleh para ulama ini tidak seluruhnya ada ungkapan sabar gitu ya. Jadi ada yang secara letterlek ada ungkapan sabar, ada yang enggak. Misalnya ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Wa utum bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ini kan ada di ayat Al-Baqarah ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu dapat surga. Nah, di sini tidak ada ungkapan sabarnya ya. Tapi artinya orang beriman dan beramal soleh itu ya orang yang sabar, gitu ya. Tidak mungkin dia beramal soleh kalau dia tidak sabar, tidak mungkin dia beriman kalau dia tidak sabar. Wa amil soleh dan beramal soleh. Apa itu amal soleh? Para bapak apa kira-kira amal soleh itu? Amal soleh itu adalah amal. Ada yang bilang amal profesional ya, amal soleh itu amal profesional. Soleh itu kan baik, amal yang baik ya. Ada lagi yang lebih tinggi namanya amal muslim.
yang memperbaiki. Amal soleh itu amal profesional, pekerjaan yang profesional. Ya, pekerjaan profesional itu misalnya apa? Ya sesuai profesi masing-masing dan memberi manfaat. Wa amil solihati, bagi mereka itu ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ketika mereka diberikan rezeki tersebut, lalu mereka berkata, hadzal ladzi ruzikna min qabl, inilah yang dulu pernah diberikan kepada kita. Oh, ini dulu kita pernah makan buah-buahan gitu ya. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan mereka di dalam surga itu dikasih bidadari-bidadari yang suci. Gitu ya. Bidadari-bidadarinya tidak satu, azwaj. Banyak ya. Wahum, dan mereka fiha di dalamnya khalidun, kekal. Yang kedua, ayat tentang sabar itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ista'inu, minta pertolongan kalian dengan sabar, bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan salat. Jadi orang Islam itu kalau minta pertolongannya satu sabar, dua salat. Itu bukan ke tempat lain ya. Bukan ke tempat lain. Jadi sabar, sholat, sabar, itu aja. Gak usah banyak ngasih gak usah banyak biaya ya. Sabar, sholat, tambah sedekah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Cuma Muslim banyak yang melakukan ini gitu ya. Kalau ada masalah bukannya sabar dan sholat, kadang-kadang lari ke gunung. ke dukun juga punya masalah sama ya, padahal ya dukun juga punya masalah gitu ya, bahkan bisa jadi masalahnya lebih besar ya, percaya aja gitu ya. Yang selanjutnya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Di sini enggak ada ungkapan sabar. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi kita tidak akan mendapatkan musibah kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Dan bertawakallah hanya kepada Allah. Tuh, di sini tidak ada ungkapan sabar, tapi tawakal. Gitu. Tawakal bermakna sabar. Ya, selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu may yattaqi wa yasbiru fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini surat Yusuf ayat 90. Man yattaqi, siapa yang bertakwa, wa yasbir, dan bersabar. Takwa artinya apa? Ya, diantaranya sholat juga kan. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah, dan orang-orang yang bersabar hanya mengharap wajah Allah, wajah Tuhan mereka. Jadi sabarnya itu bukan sabar gratis ya, harus ada karena Allah. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Surat Ar-Ra'd ayat 22. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ini ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sabartum, disebabkan oleh kesabaran kalian, fa ni'ma, maka alangkah baiknya, uqbad dar, pahala atau akibat daripada, fa ni'ma, alangkah baiknya uqbad dar, pahala berupa ad-dar, surga. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Orang sabar nih. Jika di antara kalian ada 20 orang sabar, yaghlibu mi'atain, mereka akan bisa mengalahkan 200. Ini surat Al-Anfal ayat 65. Maka melawan orang yang zalim itu dengan sabar itu ternyata dampaknya besar gitu ya. Jadi kalau ada orang marah, jangan marah lagi, dengan sabar, hatinya ditenangkan, disabarkan ya. Itu bisa mengalahkan mereka. Selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanajziyannal ladzina sabaru
ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 96. Dan sungguh, ini kan dalam Quran ada la, ada nun bertasdid, itu berarti sungguh benar-benar. Sungguh, swear, benar-benar, serius. Kami akan memberikan pahala bagi orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari yang mereka lakukan. Ini orang sabar itu akan Allah kasih dan lebih baik. Tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Tsumma jahadu, kemudian mereka berjihad, wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Orang yang sabar itu akan Allah berikan ampunan. Surat An-Nahl ayat 110. Wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Orang yang sabar itu lebih baik katanya. Jika kalian bersabar, sungguh orang yang sabar itu lebih baik. Ya bastamshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Ini enggak ada ungkapan sabar juga ya. Yastabshiruna, mereka diberikan kabar gembira bi nikmatin, dari nikmat dari Allah, wa fadl, dan karunia. Wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Gitu. Nah, itulah orang-orang sabar itu akan Allah kasih nikmat, Allah kasih karunia. Maka orang yang sabar itu sebetulnya bukan hanya muslim ya, mereka non muslim juga kalau sabar ya dapat. Cuma dunia saja. Iya kan? Misalnya di dalam bisnis dia sabar ya sukses, bisa lebih sukses dari muslim. Itu. Jadi ayat-ayat sabar banyak sekali. Ayat lainnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna nasrallahi qarib. Ayat sabar dan ayat solusi al-faraj. Ala inna nasrallahi qarib. Jadi ketika kita kesabaran itu udah sangat lelah, ingat nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Sayaj'alullahi ba'da usri yusra. Ini At-Talaq ayat 7. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau kita menemui kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka bersabarlah. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih. Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini kata Allah, sungguh kami benar-benar. Kita itu udah pasti akan diuji Pak. Satu, takut. Apa kata motivator itu tidak ada orang berani ya. Yang ada orang memberanikan diri. Nah, benar kata Allah, kita akan diuji pasti takut. Udah kaya takut miskin juga tetap. Udah banyak kan hartanya triliunan, takut ya, takut juga. Buktinya triliunan nyuri juga, korupsi juga ya kan. Nil khauf wal ju', kita takut lapar padahal banyak makanan. Misalnya kemarin pas awal-awal corona kan orang segera borong-borong karena takut. Walaqsim minal amwal, takut kekurangan harta, wala angkus, takut jiwa kita hilang, wathamarat, takut kekurangan buah-buahan, wabasyiris sabirin. Tapi orang bersabar kata Allah, insyaallah ada kabar gembira. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin was-mustaghfirin bil ashar. As-sabirin kalau menurut tafsir jalan lain, as-sabirin maknanya adalah al-ta'at wa 'anil ma'siyah. Jadi orang sabar itu artinya sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat. Was-shadiqin, orang yang shadiqin itu orang yang benar itu orang yang beriman. Wal qanitin, orang yang qanit itu orang yang taat kepada Allah. Wal munfiqin, orang yang berinfak. Wal mustaghfirin, orang yang meminta ampun kepada Allah dengan mengatakan Allahumma ighfir lana dan seterusnya, bil ashari, pada malam hari, awakhiril laili,
khussat bidzikri li'annaha waqtul ghaflah wa ladzatin naum. Ini orang yang bisa berzikir di waktu sahur di pagi hari ini adalah orang yang luar biasa karena di situ adalah lezatnya tidur. Nah, ini orang-orang sabar ini di dalam Al-Qur'an ini sungguh luar biasa ya. Sungguh luar biasa dunia dan akhirat. Ini ada lagi satu ayat Ali Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Menurut kitab Jalalain, tafsir Jalalain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabar dalam taat dan musibah dan juga maksiat. Wasabiru, dan bersabar al-kuffar. Tadi kan ada sabar, isbiru, ada sobiru. Maksudnya adalah saling menasehati untuk sabar menghadapi orang-orang kafir katanya. Jadi orang-orang kafir kadang-kadang licik, saling menasehatilah kita tetap sabar, jangan terpancing. Apalagi di medsos kata-katanya kan sangat luar biasa kan. Kalau kita nggak siap-siap hatinya, waduh ngamuk itu. Warabitu, aqimu alal jihad. Rob itu artinya lakukanlah jihad. Kalau jihad sekarang ya ada jihad dengan tangan, ada jihad dengan uang, ada ya jihad sekarang aja sesuai konteks sekarang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Jadi kalau mau bahagia harus bersabar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang sabar. Ada ayat yang berbicara tentang sabar, bahwa sabar itu perintah. Tadi isbiru wasobiru ista'inu bisobri. Ada ayat yang berbicara bahwa orang yang sabar akan Allah kasih pertolongan. Gitu ya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ada ayat yang berbicara orang yang sabar dapat pahala. Tadi udah banyak sekali. Ada ayat yang berbicara bahwa orang yang bersabar itu akan mendapatkan petunjuk. Ada ayat yang berbicara bahwa orang yang bersabar itu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya ayat-ayat yang berbicara tentang sabar. Bahkan tadi saya coba searching tadi malam, ternyata banyak sekali ungkapan-ungkapan sabar. Artinya itu penting sekali dalam kehidupan kita. Maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Allah mencintai orang yang sabar. Karena kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Kalau dia sabar, maka dia akan mulia. Kalau dia sabar, dia mulia. Kalau dia ridho, maka dia akan menjadi manusia mustafa, pilihan. Hadirin jamaah yang berbahagia. Selanjutnya adalah ada yang menarik menurut saya, hadis yang lain. Tidak ada seorang muslim pun yang diusik oleh duri, yang ditusuk oleh duri atau sejenisnya, kecuali Allah menggugurkan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Ini hadis ya. Kalau tadi ayat-ayat Al-Quran. Jadi tafsir Quran itu kan ada tafsir Quran bil Quran, ada tafsir Quran bil hadis. Jadi kalau kita bersabar, kesalahan kita akan Allah hilangkan. Maka sabar itu nggak ada ruginya ya. Gitu ya. Maka belajarlah untuk selalu bersabar kepada Allah. Cuma tadi sebagaimana dalam ayat, dalam hadis disebutkan, dalam tafsir tadi ada tafsir Jalalain yang mengatakan bahwa sabar itu ada 3. Di sini disebutkan sabar itu bahkan ada 5. Yang pertama, sabar itu adalah dalam melaksanakan kewajiban. Sabar sholat. Orang yang salat orang sabar. Untuk bangun kan perlu kekuatan kesabaran. Sabar dalam zakat. Orang yang sabar pasti zakat. Kalau nggak zakat pasti nggak sabar. Sabar berhaji, sabar umroh, sabar puasa, gitu ya. Itu sabar semua, butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menghindari larangan Allah. Sabar untuk tidak korupsi padahal kesempatan ada, itu ya, itu sabar. Sabar untuk tidak marah-marah padahal bisa. Orang kok misalnya ke pembantu
ke anak buah kan mungkin marah-marah, tapi kita tahan, itu namanya sabar. Itu sabar menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Kemarin yang baru ini Semeru. Nah, butuh kesabaran. Corona butuh kesabaran, ya kan? Apalagi lockdown butuh kesabaran, ya. Gitu ya, umat Islam. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Katanya nanti naiknya bulan Februari akhir sampai Maret, wah. Khawatirnya ini taraweh nggak boleh lagi gitu ya. Yang lebih gentingnya pas kemarin Idul Adha ya. Udah mau jadi Idul Adha batal jadi lagi. Ya kan, Ustaz? Yang kemarin ya Idul Adha kemarin ya kalau nggak salah ya. Awalnya jadi dibatalin jadi lagi gitu ya, alhamdulillah. Bahkan beberapa ini ada semacam apa? Maklumat, nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi makmum juga. Kalau waktu itu saking luar biasa, itu betul sabar. Yang keempat, selain dari ada sabar dari tipu daya dunia. Jadi tipu daya dunia harus sabar juga kita, ya. Karena dunia itu penuh tipu daya. Jadi kalau salah menghadapi dunia itu tipu daya semua. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Tapi itu dikritik juga oleh seorang pakar di UIN, almarhum ya. Yang lahun wala'ibun itu hidup ad-dunya, mendunia, bukan hidup di dunia. Jadi hidup yang hanya karena dunia. Karena di situ kan innamal hayatud dunya, alif lam dua-duanya kan al hayat ad-dunya. Bukan hidup di dunia tapi hidup yang mendunia. Kalau hidup di dunia ya ada yang beriman, ada yang macam-macam. Tapi kalau hidup mendunia dia lahun walaib. Hanya permainan dan senda gurau. Dan yang kelima adalah sabar dalam perjuangan. Ini butuh kesabaran juga dalam mencari nafkah, dalam usaha, dalam bisnis, dalam belajar, kan butuh perjuangan semua. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada yang menarik menurut saya ini. Ada hadis dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, menurut Rasulullah SAW, sabar itu ada 3 macam. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama sabar menghadapi musibah. Ya, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, dan sabar dalam menghindari kemaksiatan. 3. Ya, tadi kan ada 5 jenis, tapi memang kalau disimpulkan lagi ya sebetulnya 3 juga. Menghadapi tipu daya berarti sabar dalam kemaksiatan kan tipu daya. Sabar dalam berjuang, sabar dalam melaksanakan kewajiban. Nah ini hadis Ali ini menarik kelanjutannya. Barang siapa yang sabar menghadapi musibah sehingga ia mampu menjalaninya dengan baik dengan segala kekuatannya, maka Allah akan mencatat baginya sebanyak 300 derajat. Yang antara satu derajat dengan derajat lainnya itu antara langit dan bumi. Masya Allah, 300 jarak langit dan bumi. Kalau kita sabar dalam musibah. Tapi ini ada yang unik. Siapa yang sabar dalam menjalankan ketaatan? Kalau musibah 300, kalau ketaatan 600. Gitu. Maka dicatat 600 derajat yang masing-masing derajatnya sama antara bumi bahkan sampai puncak arsy, lebih tinggi lagi. Kalau tadi dari bumi sampai langit, ini sampai arsy. Dan barang siapa yang sabar dalam menghindari kemaksiatan, maka Allah akan mencatatnya 900 derajat yang masing-masing derajatnya itu 2 kali antara dasar bumi hingga puncak arsy. Kira-kira kenapa ya musibah lebih sedikit dari ibadah? Berarti berapa kali lipat tuh? Ya sekitar 2 kali lipat, 3 kali lipat ya. Karena tadi bumi masing-masingnya itu bumi dan langit, ini bumi dan aras. Udah dari 300 ke 600, bumi dan aras, bukan bumi dan langit lagi. Kira-kira kenapa? Kalau saya renungkan ya karena memang kalau untuk
musibah itu banyak yang bantu. Orang tabrakan di jalan itu pasti banyak orang berhenti tuh. Ya. Tapi orang yang nggak subuh ke masjid berani nggak tuh Pak RT bangunin? Dianggapnya itu hak asasi itu ya. Di mana-mana saya kira nggak ada yang berani tuh. Apalagi Pak Ustadz berani nggak bangunin? Berani Pak. Oh berani. Di miskol, ayo Pak ke masjid misalnya begitu ya. Azannya baru. Oh ada baru adzan aja ya. Ada di beberapa tempat adzan udah dibilang jangan keras-keras ya. Memang adzan tuh nggak boleh keras-keras. Harus Allahu Akbar ya. Ya di beberapa komplek memang suaranya nggak boleh keluar malah. Memang sesuaikan aja lah kondisi masyarakatnya ya. Kalau masyarakat biasanya ekonominya tinggi itu memang nggak senang dengar suara kenceng-kenceng biasanya. Senangnya yang ada madem gitu ya. Jadi kalau adanya mau jadi siar, adanya didayu-dayuin gitu ya. Kalau di kampung-kampung sekenceng-kencengnya Pak. Kalau di kampung-kampung begitu. Jadi nggak ada yang nolong Pak, makanya lebih tinggi dia. Jadi bukan lagi 2 kali lipat, 300 ke 600 yang tadi dari bumi ke langit, ini bumi ke aras. Bagaimana kalau maksiat? Ini lebih besar lagi. Udah mas 900, jaraknya dari dasar bumi, 2 kali dari dasar bumi ke puncak aras. Masya Allah. Karena memang kemaksiatan lebih sulit ya. Lebih sulit dan nggak ada yang mantau, apalagi di undang-undang kita itu kan ya kan bukan pakai hukum Islam ya. Ya bisa jadi yang menurut Islam itu nggak benar, menurut undang-undang bisa benar. Iya kan? Jadi lebih berat lagi. Nanti kita ngelarang orang melakukan ini malah dia yang kena. Orang satpam, bukan satpam. Ya satpam ya, ada orang kemalingan, dilawan oleh satpam maling itu, malingnya mati, yang dipenjara siapa? Satpam kan? Iya. Ya itu kan karena aturan hukum, gitu ya, aturan hukum begitu jadi sulit ya, untuk menegakkan menghindari kemaksiatan ya. Misalnya di Indonesia itu ya memang aturannya begitu, nggak boleh. Misalnya main hakim sendiri ya aturannya memang begitu kan. Makanya ada yang bilang ustadz itu ya targetnya hanya amar ma'ruf, kalau nahi munkar ya harus mereka yang punya kekuatan. Kekuatan di sini bisa kebijakan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi kan. Falyughayyir biyadihi fa illam tastati fa bi qalbi fa bi lisani fa illam tastati fa bi qalbi gitu ya. Jadi yang dimaksud biyadih dengan tangan itu bukan tangan kosong Pak. Sekarang mau bahaya main tangan dikit aja kena kan. Kena pasal. Jadi tangan yang dimaksud adalah kekuasaan, kekuatan, kebijakan politik gitu ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada juga yang membagi sabar itu ya, ada yang sabar yang diupayakan dan sabar yang tidak diupayakan. Sabar yang diupayakan itu seperti sholat kan bisa diupayakan. Tapi sabar tidak diupayakan, misalnya musibah Semeru nggak bisa tuh. Apalagi datangnya tiba-tiba, termasuk tsunami. Suka aneh ya, tsunami itu giliran ada peringatan nggak jadi tsunami. Suka aneh juga. Giliran nggak ada peringatan tsunami gitu ya. Udah ada tsunami-nya baru tuh para ilmuwan teriak-teriak, ah ini sekian, ini karena ini gitu kan. Giliran ini mah nggak ketemu juga. Jadi itu yang nggak bisa dirubah, nggak bisa diupayakan. Lebih mantap lagi para ulama membagi sabar itu ke dalam 3. Jadi sabar yang tadi 3 level, ada sabar menghadapi musibah, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, itu ada lagi dibagi lagi levelnya. Ada sabar yang paling rendah, sabar tidak mengeluh. Jadi kalau tidak mengeluh itu paling rendah. Yang kedua adalah sabar ridho.
ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, level 2. Dan yang ketiga bergembira. Jadi kalau sholat kita gembira, datang sholat itu udah sabarnya tinggi Pak. Alhamdulillah Allah ada azan lagi, itu masih lagi nih, gitu. Senang gitu kan? Nah, itu sabar tingkat tinggi. Kalau aduh udah azan lagi ya, baru sebentar, baru tadi nih azan, udah azan lagi. Baru aja zuhur udah azan lagi ya itu. Berarti masih mengeluh ya itu ya. Tapi kalau bergembira ke masjid itu sabar tingkat tinggi. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi sabar itu sungguh luar biasa ya, yang harus kita lakukan, yang harus kita terus belajar ya, sampai kapanpun tidak boleh berhenti. Cuma memang sabar itu sesuatu yang sulit, diomongkannya gampang tapi sulit. Gitu ya. Diomonginya gampang, dilaksanakannya sulit. Ya, dan bukan berarti ustadz lebih sabar, enggak mesti. Cuma kalau ustadz itu selalu dituntut gitu ya, harus selalu paling sabar. Enggak mesti, enggak mesti. Bisa jadi yang lebih sabar adalah jamaahnya. Bisa jadi yang lebih sabar istrinya ustaz, bisa jadi begitu kan. Jadi sabar itu mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Maka ada kata mutiara, sejak kita menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan, sejak itu pula kesabaran menjadi kewajiban kita. Kalau mau bahagia ya harus sabar. Kalau nggak sabar ya nggak akan bahagia, gitu ya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan seterusnya. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang sabar? Ini para ahli memberikan formula ya, agar kita menjadi orang sabar. Yang pertama, ingat tujuan. Tujuan kita adalah untuk beribadah. Tujuan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Jadi semuanya itu targetnya adalah karena Allah. Insyaallah kita bisa menjadi orang sabar. Yang kedua, agar menjadi orang yang sabar, kita itu harus ambil hikmahnya. Pasti ketemu tuh hikmahnya. Jadi apapun yang terjadi dengan kita itu ambil hikmahnya. Yang ketiga, bersyukur. Apa itu syukur? Sarful 'abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajli. Menggunakan apa yang dikarenakan Allah untuk kepentingan Allah. Ya sudah, misalnya kita mendapatkan misalnya apa ya, kita serahkan diri kepada Allah, gitu ya. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan yang terakhir, terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan menjadi orang yang sabar. Dan sabarnya itu bukan gratis, akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar yang dimiliki. Gitu ya. Misalnya sabar dari istri yang cerewet misalnya. Nah, insyaallah kalau kita sabar nanti istrinya bisa menjadi sadar sendiri nanti. Coba kalau istrinya cerewet, kita cerewet lagi, habis dah perang gitu ya. Sabar misalnya ya, gajinya masih kecil, janji Allah nanti akan dilipat ganda. Sabar itu dalam arti ketika masih kecil kerjanya tetap baik, semakin baik ya, artinya sabar. Nanti Allah sendiri akan memberikan keberkahan dunia maupun keberkahan di akhirat. Itu. Hadirin jamaah yang berbahagia, semoga kita senantiasa bersabar dan terus belajar bersabar agar kebahagiaan dan kesuksesan menjadi milik kita semua. Itu aja yang bisa disampaikan, barangkali ada yang bisa di-sharekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz. Baik Pak Haji ya. Soal kesabaran tingkatan musibah tadi. Baik Pak. Pada umumnya kan musibah ini selalu lebih banyak
kelihatannya sebenarnya lebih tinggi, tapi kenyataannya tadi tingkatnya lebih rendah daripada kita, daripada kemaksiatan. Kemaksiatan. Nah, tapi selalu kesabaran ini kan diiringi dengan ketabahan, apalagi dalam musibah. Ya. Ketabahan dan keikhlasan. Nah, itu gimana Pak Ustaz? Ya. Menarik ya, hadis itu memang nggak pernah ada yang salah. Kok musibah lebih kecil gitu ya? Padahal ini juga udah berat banget gitu ya. Tadi saudara dilogikakan, kalau musibah itu ada yang bantu. Misalnya kebakaran, cepat telepon kan cepat banget tuh. Jalannya mobil pemadam itu kan yuk cepat datang kan. Coba kalau menjalankan kewajiban nggak ada yang peduli, bahkan kadang-kadang istri juga nggak bangunin. Istri bapak bangunin nggak pak kalau kesiangan? Bangun sendiri. Kadang-kadang bapak ke masjid juga nggak bangunin istri. Ada yang ngaku nggak? Karena susah banget bangunin istri misalnya. Anak kadang-kadang susah banget bangunin. Jadi memang betul. Jadi kalau yang musibah itu ya berat, tapi minimal saudara-saudara pada datang, tetangga pada datang, ya. Ada yang peduli. Jadi, kalau di medsos pak, ada filmnya kan, banyak filmnya tuh di Indonesia, iya kan? Ada yang nolong apa gitu ya. Misalnya kebakaran ada yang nolong, misalnya kelaparan ada yang nolong. Tapi beribadah ada nggak yang nolong pak? Iya nggak ada pak. Tadi sampai istri kita juga belum tentu menolong kita. Tapi kalau kita lapar, istri kita nolong nggak? Cepat pak. Aduh ini lapar nih, siapin makan ya. Cepat pak, mau bikin mie atau apa kek, cepat. Tapi kalau ibadah belum tentu. Makanya tadi nilainya berlipat-lipat. Kemaksiatan ya itu lebih-lebih lagi. Kemaksiatan nggak ada yang menolong kecuali kita ya, kecuali kita dan yang di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tadi setelah kesabaran itu ada ketabahan, ada keikhlasan, itu lanjutannya tuh. Tadi kan bahkan ada hadisnya, kalau kita sabar Allah muliakan, kalau kita ridho, tabah, ridho yang lebih tinggi lagi, tadi Allah akan jadikan dia seorang pilihan. Itu levelnya nih. Berarti mirip dengan level yang tadi ulama sampaikan, ada level paling bawah tidak mengeluh, yang tengah-tengah ridho. Ridho itu berarti tabah, rela ya. Dan yang tertinggi adalah ketika dia bergembira. Cuma yang bergembira gini mungkin 1.000.000 pak. Dapat musibah gembira itu 1.000.000. Apakah ada? Ada orang begini, ada, tapi nggak banyak. Sufi-sufi itu kan memang begitu kan. Sufi lagi musim sekarang bahas tasawuf kan. Sufi itu adalah orang yang dalam kondisi apapun dia bergembira. Dalam kondisi apapun, bahkan ketika dia senang malah dia takut terlalu senang gitu. Saya kira itu Pak Haji. Ya. Alhamdulillah sharingnya, terima kasih. Ada lagi? Ini memang gampang diucapkan Pak ya. Gampang diucapkan, tapi laksanakannya Masya Allah butuh perjuangan ya. Perjuangan, mudah-mudahan kita senantiasa bersabar ya. Kadang-kadang kita harus sadar juga kenapa kita nggak sukses ya, terlalu sukses, kalah sama non muslim ya, berarti kesabaran kita di bidang itu kalah. Itu udah pasti itu. Kenapa bisnis mereka lebih bagus ya, non muslim itu banyak yang bagus-bagus. Di Indonesia yang paling kaya muslim apa non muslim? Nah, sementara juara satunya kalau nggak salah masih non muslim. Juara tiganya ada yang muslim, si anak singkong ya. Nah, si
Si anak singkong. Oh berarti kesabaran beliau kan luar biasa. Juara 5 Mas. 5 apa 3? 5. 5 ya, ya. Ya. Nah kita memang jadi nggak usah ditunjuk orang, ah kamu kurang sabar nggak? Kita aja ya. Oh berarti kita memang kesabaran di bidang itu kurang. Kesabaran dalam usaha tadi ya, bisnis usaha. Ya walaupun mungkin kesabaran dalam kewajiban lebih baik lah, itu ya. Insya Allah lebih baik lah. Kesabaran dalam kemaksiatan mungkin lebih baik, gitu ya. Cuma ada tetap masih kurang nih kita misalnya dalam berjuang, gitu ya. Kesabaran dalam ibadah masih kadang-kadang pengen buru-buru aja tuh ya. Kalau nonton film sejam setengah cepet ya. Tapi kalau sholat masya Allah baru imamnya baca panjang dikit, udah deg-degan itu. Misalnya imam baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin, udah deg-degan aja tuh. Padahal abis Yasin Allahu Akbar. Ya gitu. Ya, kesabaran kita ya Muslim nih ya. Kesabaran kita sebagai Muslim perlu ditingkatkan lagi ya. Dan orang yang paling bersabar ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pernah ke Mekah umroh kan betapa perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangankan itu, pernah nonton itu kan film siapa itu? Abu Haytham siapa itu? Taman Mini itu. Masya Allah perjalanan di gurun pasir itu seperti itu ya. Kalau lagi ada badai itu wah bagaimana zaman dulu ya. Kalau sekarang kan enak Pak, umroh dari Mekah ke Madinah pakai mobil ya kan ya, jalannya halus ya. Ya, tol tak berbayar ya sana ya, halus ya. Dulu Masya Allah berdebu, kalau ada badai kudanya aja sampai jatuh segala macam. Itu perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi orang yang paling bersabar ya tetap Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam bisnisnya juga Nabi Muhammad termasuk sukses. Dalam sejarahnya kan hartanya itu 1.217 kg emas. Berarti 1 triliun lebih Pak, 1 triliun. Masih kalah lama Muslim di Indonesia ada yang ngalahin ya. Tapi lebih hebatnya lagi infaknya 1.251 kg emas. Jadi hartanya lebih sedikit dibanding infaknya lebih banyak. Lalu ininya wakafnya 15 tanah, bidang tanah masing-masing tidak kurang dari 25 kilogram ya. Bukan gram ya. Kilogram emas. Masya Allah. Kalau yang kaya mengalahkan Nabi udah lumayan di Indonesia. Cuma yang infaknya seperti Nabi gimana? Apa itu siapa Hamka? Hamka. Enggak tahu tuh, dicek tuh. Hartanya berapa, infaknya berapa. Cuma kata beliau infaknya enggak habis-habis. Nasi gratis sudah nyandangin 1,75 M, enggak kepake katanya. Kan ngasih nasi gratis ya, makan gratis. Dia nyiapin cadangan uangnya 1,75 miliar. Uangnya nggak kepake. Karena ternyata ada aja yang ngasih gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti yang begitu-begitu ya. Sehingga ya, nah itu orang sabar itu juga kan sabar. Karena tidak sedikit orang dengan hartanya malah sombong ya kan. Dengan hartanya malah foya-foya ya. Kalau dia dengan hartanya dia tidak sombong, dengan hartanya malah semakin berbakti, semakin berbagi kepada orang lain. Saya kira itu para bapak jemaah yang berbahagia. Barangkali ada lagi. Cukup Ustaz? Cukup? Sudah waktu suruk ya? Sudah suruk. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para bapak, mohon maaf atas kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.